Hingga saat ini pandemi COVID-19 masih belum hilang. Alhasil, pemerintah terus menghimbau masyarakat agar mentaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, seperti memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Saat awal pandemi memang keadaan ekonomi melemah dan di era adaptasi kebiasaan baru ini, ekonomi Indonesia berangsur baik. Tak sedikit warga yang saat pandemi memanfaatkan kesempatan memutar otak agar bisa terus mendapatkan pemasukan. Salah satunya ialah memproduksi masker kain. Pemerintah menganjurkan warga apabila beraktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker. Bahkan petugas gabungan akan memberikan sanksi apabila ketahuan ada warga yang masih bandel tidak memakai masker. Alhasil, kebutuhan akan masker ini dimanfaatkan sebagian orang untuk peluang usaha. Salah satunya adalah Laila Hikmatus Solihah, wanita 28 tahun asal Kelurahan Ledok Kulon, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini. Ide untuk memproduksi masker ini muncul saat awal pandemi, di mana saat itu warga sulit memperoleh masker medis. Wanita 28 tahun ini sebelumnya menggeluti sekaligus tutor kerajinan handicraft. Melihat sulitnya memperoleh masker saat itu, ia memutuskan memproduksi masker kain hingga konektor atau penghubung tali masker bagi wanita berhijab. Nah, apabila kita taat protokol kesehatan seperti memakai masker, tentu kita juga turut membantu saudara-saudara kita yang tengah menggeluti usaha kecil dan menengah atau UMKM, agar bisa terus berkembang dan semakin maju. Perkenalkan, nama saya Laila Hikmatus Solihah. Saya tinggal di Jalan Leda Suraji, Gang Sarijadi nomor 52, Ledok Kulon, Bojonegoro. Usia saya 28 tahun. Saya adalah ibu rumah tangga sekaligus pengrajin kerajinan tangan. Salah satunya adalah pembuatan masker kain. Awal mula produksi saya pada awal tahun 2020, saat itu pada masa pandemi, dan disitulah saya memulai produksi masker kain. Semenjak produksi masker kain banyak yang minat, penjualannya juga semakin banyak pesanan juga. Pembuatan masker otodidak atau kursus? Saya belajar pembuatan masker secara otodidak, lihat-lihat dari channel YouTube. Produksi masker untuk saat ini sudah merambah ke lokal atau beberapa kota? Untuk produksi masker sendiri, penjualannya saya sudah sampai luar kota, misalnya dari Bali, Jakarta, sampai Makassar. Untuk pengerjaannya dibantu atau produksi sendiri? Tergantung orderan. Kalau orderannya sampai banyak, kemarin sempat saya menerima orderan sampai 3.000 orderan. Saya memperkerjakan para tetangga-tetangga penjahit di sekitar lingkungan rumah saya untuk mengerjakan masker ini. Biasanya saya kekurangan tenaga kerja untuk pembuatan masker sendiri. Untuk produksinya ada kesulitan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada produksi. Untuk bahan dasar atau bahan baku yang digunakan? Untuk bahan dasar dan bahan baku yang untuk digunakan buat masker, kain biasa, kain katun, mudah didapatkan di kota Bojonegoro. Media penjualannya? Media penjualannya saya melalui offline dan online. Menerima reseller juga? Iya, menerima reseller juga. Omset selama 1 bulan penjualan masker? Naik turun, Mbak. Biasanya lebih dari 50 sampai 20, 10. Yang paling banter? Iya, 50 juta kemarin itu sempat 1 bulan. Sekarang mulai turun lagi produksi maskernya. Selain membuat masker, saya juga menerima masker dengan label. Biasanya saya sablon. Biasanya dari sekolah-sekolah gitu membutuhkan masker kain dengan harga yang ekonomis, tapi ada label alma maternya, biasanya di sablon. Selain pembuatan masker, saya juga mengisi pelatihan di berbagai lembaga. Misalnya kemarin saya mengisi pelatihan di Kadipaten, di Mbalen, di Kalitidu. Tidak hanya masker, itu pun juga kerajinan tangan lainnya, semisalnya selam pita, bunga stocking, rajut, dan lain-lain. Selain produksi masker, saya juga membuat konektor. Konektor ini biasanya digunakan untuk masker medis atau masker yang sampai telinga.
bahan dasar yang digunakan atau bahan Saya baku? menggunakan bahan dasar dari rajut benang. Kenapa pakai bahan dasar rajut? Karena bahan dasar rajut ini lebih ekonomis juga, bahannya awet juga, bisa dipakai beberapa kali dan bahan bakunya mudah didapatkan. Ada kesulitan nggak untuk produksi konektor? Tidak ada. Tidak ada. Biasanya Anda menjual harganya konektor masker berapa? Harga biji? konektor marker per biji 8.000 sampai 15.000 per biji es. Apakah itu tergantung jenis-jenis motifnya atau apa? Iya, tergantung jenis motif konektornya sendiri. Selama ini pemesanan konektor masker sudah banyak atau gimana? Penjualan konektor ketika pandemi ini lumayan banyak karena sangat dibutuhkan, apalagi dalam bidang tenaga medis yang biasanya mendapatkan masker medis yang sampai telinga, dia membutuhkan konektor untuk digunakannya. Nah sobat kreatif ya, ide wanita asal Kelurahan Ledok Kulon ini terus berkarya dan memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ingat pesan ibu ya, pakai masker, jaga jarak dari kerumunan dan selalu mencuci tangan pakai sabun.